Set. Halo semuanya, kembali lagi dalam Binas Podcast. Acara yang dibawakan dengan obrolan yang ringan tetapi menjurus mendalam. Semoga. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita telah membahas dengan obrolan yang ringan bersama Frater Krishna mengenai keluarga. Sekarang dalam episode yang kedua ini kita akan membahas mengenai dari misdinar sampai menjadi frater. Narasumber kita tidak main-main. Saya datangkan dari tempat yang jauh dengan badan yang suspek dan dengan hobi suka wisata kuliner. Siapakah kita? Kita panggil narasumber kita pada hari ini, Frater Ignatius Andrianto Cahyo Saputro MSF. Silakan masuk, Frater. Halo, Frater Aliusa. Halo, salam sehat. Salam sehat. Halo, apa kabar teman-teman? Bispot Binas Podcast. Asik ya. Ya, Frater. Yes. Sebelum kita ngobrol loh, kita minum dulu. Saya tahu Frater haus. Oh, jelas. Airnya bening sekali. Ya, seperti hidup saya bening. Silahkan diminum. Langsung. Bentar. Oh, bukan. Oh ya, oke. Ada caranya. Gini ya. Mana? Ini dulu. Oh, harus. Segar. Oke, saya mencoba minum. Oke, lanjut kita. Lanjutkan. Siap. Yuk. Apa kabar, Frater? Baik sekali, Frater Aliusa. Sekarang ini Frater Andrew duduk di tingkat 2 ya? Tingkat 2 di sekolah sedekat MSF. Semester 4. Nah, Siap. bagaimana Frater panggilannya? Aman? Semakin tumbuh? Aman. Aman. Baik. Seperti tema kita hari ini, kita membahas mengenai perjalanan dari seorang misdinar menjadi seorang frater. Saya tahu Ya. bahwa frater ini dulu pernah menjadi seorang misdinar. Siap, betul sekali. Berapa tahun frater menjadi misdinar? Saya jadi misioner itu mungkin 9 tahun. Ini dari SD setelah komuni pertama sampai SMA kelas 3. Wah. Waktu yang lama. Siap. Ya, frater, sesuai dengan tema kita hari ini. Oke. Saya ingin mendengar frater sharing mengenai perjalanan frater dari seorang misdinar menjadi seorang frater. Apakah itu tuh panggilan yang frater alami itu pertama itu berkesan ketika frater menjadi seorang misdinar atau sebelum frater menjadi seorang misdinar? Bagaimana itu, frater? Oke, perjalanan panggilan itu saya tertarik untuk menjadi seorang imam itu saat saya jadi misioner. Ya. Jadinya mungkin kalau tadi frater tanya tertarik menjadi frater itu mungkin saya dulu belum berpikiran frater itu apa. Ini saya melihatnya adalah seorang imam. Ini saya tertarik menjadi seorang imam itu kelas 1 SMP. Wow. Ini saya tertarik dengan sosok tokoh seorang imam yang menurut saya itu keren sekali waktu itu. Kalau boleh tahu siapa itu? Aduh, harus sebut merek ya di sini. Iyalah. Sosok yang menginspirasi ya. Banyak sih, ini nggak hanya satu sosok nih. Ya. Kan saya jadi misioner di gereja 9 tahun dan ketemu dengan banyak imam, dan setiap imam itu punya ciri khas mereka masing-masing. Dan menurut saya setiap imam itu punya keunikan masing-masing yang memberikan karisma tersendiri bagi kami seorang misioner waktu itu. Oke. Kan tadi frater cerita. Yes. 9 tahun frater Andrew ini menjalani misioner ya? Yap, betul sekali. Oh iya, saya mau tanya, frater itu dari paroki mana ya? Saya dulu misioner itu di paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta di Solo. Oke. 9 tahun tau tadi? 9 tahun. 9 tahun terus menjadi seorang frater. Yes. Ketika sekarang tingkat berapa? Saya tingkat 2. Tingkat 2. Sudah lumayan lah. Lumayan apa ini? Perjalanannya. Oke sih. Hampir mendekati, tapi namanya juga proses. Ya, gimana frater? Ketika frater menjalani panggilan dari misdinar menjadi frater, sekarang frater. Bagaimana panggilan yang dihidupi frater sekarang? Kan panggilan kan nggak melulu membahagiakan ke atas terus
Ada kalanya turun, istirahat, naik lagi, kan semuanya kan proses. Yap, betul sekali. Silahkan diceritakan brother. Ya, yang dikatakan Frater Aliosa ini benar nih, dalam menjalani suatu proses panggilan itu nggak hanya baik-baik aja datar. Nih uniknya dalam proses panggilan itu naik turun, yang dikatakan Frater Aliosa itu benar banget. Tapi bagaimana kita dalam menjalani proses itu kita melihat nilai-nilai yang dibalik proses naik turunnya itu. Wah. Nih setiap proses naik turun dalam panggilan itu pasti ada nilainya, Frater. Yang bisa diambil. Ada nilai dalam setiap proses. Siap. Tos dulu. Oh ya brother, saya ingin mau tanya lagi nih. Ketika Frater menjadi seorang misdinar, pernah nggak Frater punya pengalaman yang berkesan entah dengan seorang romo atau seorang Frater yang saat itu tugas di paroki Frater? Saya saat dulu jadi misioner itu pengalaman yang berkesan bagi saya itu adalah dengan sesosok imam. Sesosok ya, keren. Sosok. Nih apa ya? Nih bayangannya mungkin kalau di gereja terus aktif di misioner itu pendampingannya itu hanya sekedar pendampingan imam ke misioner. Tapi pengalaman yang saya alami sendiri konkretnya itu kita tuh didampingi itu bukan hanya sekedar kita menjadi seorang misioner pelayan altar, tetapi perkembangan hidup kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang baik di dalam berorganisasi dan dengan teman-teman itu didampingi, dan itu menurut saya pengalaman yang berkesan bagi saya selama menjadi misioner. Ya, saya kira seperti apa yang Frater katakan tadi. Yes. Ada nilai dalam setiap proses. Siap. Ini Frater, kita sampai di apa ya? Di penghujung acara. Wah, cepat sekali hari ini ya di potnya, Frater. Obrolan ringan tapi mendalam. Oke, siap. Coach, apa yang ingin Frater berikan kepada misioner-misioner di rumah? Oke. Untuk teman-teman misioner, walaupun kita di masa pandemi, kita nggak bisa kumpul-kumpul di gereja, kita nggak bisa mengadakan pelayanan di altar, tapi tetap kita harus menjalin relasi dengan misioner yang lainnya, oke? Jelas itu. Minum dulu brother. Oke. Pakai caranya tadi ya. Oke. Mantap. Oke, terus untuk semuanya terima kasih sudah menonton aksi kami. Kita nantikan lagi dalam episode selanjutnya dalam Binas Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, and Subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Bye.